Firman Tuhan yang mau sampaikan pagi hari ini, seri terakhir dari khotbah tentang surga. Ya, khotbah pertama saya tentang surga, ada atau enggak? Ada. Kita percaya surga itu ada. Ya, tempatnya di mana? Di sana, bukan di sini. Ya, ini seri terakhir tentang surga. Judulnya Masuk Surga Pasti atau Semoga. Masuk surga pasti atau mudah-mudahan. Ayo. Saudara, yakin masuk surga? Yakin? Atau mikir dulu? Ntar dulu. Mikir dulu. Masuk enggak? Masuk enggak? Siapa yang yakin masuk surga? Ya, dalam kenyataannya ada yang yakin, tapi ada yang ragu-ragu. Ya, ada yang ragu-ragu. Masuk enggak ya? Tunggu dulu. Syaratnya terpenuhi enggak ya? Kalau ada pertanyaan begini, Bapak Ibu, apakah orang Kristen pasti masuk surga? Apa jawabnya? Yuk, ditanya ini. Orang Kristen pasti masuk surga atau enggak? Tuh belum tentu. Belum tentu. Ya, kita tanya dulu, Kristen yang bagaimana dulu? Apakah Kristen itu asal datang ibadah itu disebut Kristen? Ya, tunggu dulu, Kristen yang gimana dulu? Jadi memang dari mimbar ini saya bisa bilang dan berani bilang, belum tentu semua orang Kristen masuk ke dalam surga. Yang masuk ke dalam surga adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kristen beneran. Karena kan ada Kristen yang namanya KTP. Tahu Kristen KTP? Apa itu Kristen KTP? Kristen tanpa pertobatan. Jadi Kristen KTP nggak bertobat. Dosa lagi. Saya pernah dengar waktu saya SMP, saya sekolah di sekolah Katolik, ya. Jadi sebulan sekali kami ada masuk misa. Murid Katolik ataupun tidak asal Kristen ikut misa. Seorang pastor khotbah begini. Mencuri itu Kristiani, masih Kristiani. Berbohong itu masih Kristiani. Menipu itu masih Kristiani. Tapi terus-terusan menipu, terus-terusan berbohong, terus-terusan berbuat dosa itu bukan Kristiani. Itu kata pastor itu, dan saya SMP itu. Sampai hari ini saya ingat. Ada di antara kita yang tidak pernah berdosa? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kalau perlu naik ke atas kursi. Ada di antara kita yang tidak pernah berdosa? Enggak ada. Enggak ada kan? Paling tidak pernah bohong enggak? Vera, ayo makan. Enggak, udah kenyang, udah makan. Baru selesai ngomong, udah kenyang, udah makan, tiba-tiba kerunyuk. Ketahuan dia apa? Bohong. Mungkin dia hanya nggak enak lah ya, diajak makan, hayu gitu kan, nggak enak kan, ya basa-basi bilang enggak, udah makan, udah kenyang, padahal belum, padahal dia lagi lapar, protes cacing di perutnya, bohong gitu ya, kerunyuk, itu apa? Mau dosa kecil, dosa sedang, dosa besar adalah dosa, dan upah dosa apa? Maut. Ya, jadi nggak semua ya orang Kristen itu masuk surga. Orang Kristen yang bagaimana dulu? Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya di dunia ini ada dua pendapat. Ada pendapat pertama yang mengatakan orang Kristen menerima Tuhan Yesus selamat. Dan keselamatan itu kekal. Nah, selama-lamanya. Sekali selamat, tetap
selamat. Nah, ada pendapat yang seperti itu. Jadi pasti sekali terima Yesus masuk surga. Nah, itu pendapat pertama. Ada pendapat kedua, nggak bisa. Enak aja. Udah terima Yesus kemudian masih nipu, masih bohong, masih mencuri, masih korupsi, masih lagi macam-macam lagi dosa. Dosa kecil, dosa sedang, dosa besar dilakukan. Masa masuk surga? Nggak mau Nanti satu tempat di surga dengan orang seperti itu. Enggak. Itu belum tentu dan pasti nggak masuk surga. Jadi ada dua pendapat. Satu, keselamatan itu kekal. Sekali masuk surga tetap selamanya masuk surga. Apapun terjadi pasti ada di surga. Tapi yang kedua, enggak. Tunggu dulu. Belum tentu kamu masuk ke surga. Mari kita lihat apa syarat untuk masuk surga. Buka Yohanes 3 ayat 15. Yohanes pasal 3 ayat 15. Ya. Oke, kita baca sama-sama. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Yesus, beroleh hidup yang kekal. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Kita percaya sama firman Tuhan. Alkitab ini firman Tuhan, kita percaya? Percaya. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang bagaimana? Hidup yang di mana? Surga. Jadi kalau terima Yesus, apa katanya? Hidup kekal. Percaya nggak? Percaya. Jadi kalau ditanya, kamu masuk surga nggak? Jawabnya apa? Jawabnya masuk. Jangan begitu. Masuk surga nggak? Udah. Tapi bodoh amat, itu mah kata kamu, gitu ya. Kata firman Tuhan dan kata saya, percaya Yesus, masuk dalam hidup yang kekal. Amin. Udah. Itu kita pegang. Ya, jangan ragu. Jangan ragu. Ya. Cuma setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung mati nggak? Enggak. Bahkan doanya apa? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu kata Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Malah mati muda. Ya, mati muda. Khairil Anwar meninggal di usia berapa? Nggak sampai 40, nggak sampai 30. Ya, mati muda. Padahal dia bikin puisi. Judulnya Aku. Bila tiba waktuku. Bla bla bla. Kemudian aku manusia jalang. Kumpulan orang terbuang dan sebagainya. Kemudian satu baris, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Astaga, 1000 tahun. Ya. Kita nanti hidup maunya panjang umur. Bukan 1000 tahun. Ya, panjang umur. Sepanjang apa? Ayo. Mau hidup 80? Mau hidup 90? Pernah dengar nggak ada orang yang umurnya 90 tahun lebih, dia bilang apa? Saya hidup kesepian. Kenapa? Satu, kan ada keluarga. Iya, anak cucu mantu kan sudah punya hidup sendiri-sendiri semua. Bisa tiap hari nemani dia? Mana bisa. Satu, keluarga. Yang kedua, teman-teman saya ada di mana sekarang? Udah di kuburan.
Sudah di kuburan. Jadi dia kehilangan teman. Saya kalau kembali pulang ke kampung halaman saya di Kota Pematang Siantar, ya udah agak susah cari teman. Kalau nggak meninggal, merantau. Itu dua kemungkinan. Nggak meninggal, merantau. Jadi kalau mau cari teman, ya paling situ lagi. Ya. Umur 90 tahun. Mana teman-teman yang ada tetap bisa bertahan sampai 90? 80 meninggal, 85 meninggal. Jadi dia waktu umur 90 sendiri, udah nggak punya teman. Pertanyaannya, enak gitu? Itu dia ngomong loh. Saya kan belum 90 nih. Makanya pertanyaan saya, yang ingin panjang umur sampai usia 90, kepikir nggak kalau mau usia 90? Keluarga udah sibuk masing-masing, teman udah nggak ada, hanya sendiri. Pergi ke tempat-tempat nostalgia, sendiri, nggak ada orang. Dunia ini fana. Kita mau hidup selamanya nanti di surga. Oke. Sekarang bagaimana kita mempertanggungjawabkan dengan yakin kita bisa bilang saya pasti masuk surga. Enggak mudah-mudahan, enggak semoga. Kalau orang bilang belum tentu, kita bilang pasti. Kenapa? Kita punya atau memenuhi 3 syarat. Apa syarat yang kita penuhi? Ya. Syarat yang kita penuhi 3 hal. 1, kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan mulut manusia mengaku, siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Kita sudah mengaku dan sudah menerima. Yang kedua, dengan mulut kita mengaku, tapi dengan perbuatan kita bertobat dan memberi diri kita dibaptis. Ada teman saya tanya dia, udah baptis belum? Belum. Tiap minggu ke gereja, tiap minggu ibadah, rajin ibadah tiap minggu. Tapi ketika ditanya, udah baptis belum? Jawabnya, belum. Ya baptis atuh, nanti saja. Kristen bukan dia? Ya pasti ngakunya Kristen dong. Pergi kemana tiap minggu? Ke gereja. Coba kalau kita bilang, kamu bukan Kristen, marah nggak dia? Marah. Tapi sesungguhnya dia Kristen bukan? Dia hanya ngaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Oke, tapi tidak mau bertobat dan tidak mau dibaptis. Siapa di sini yang belum dibaptis? Puji Tuhan, semua sudah. Jadi udah 2 tahap, 2 syarat. 1 syarat pertama, menerima, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, bertobat dan dibaptis. Selesai? Tidak. Syarat ketiga, apa? Taat menjalankan perintah Tuhan. Nah, itu baru namanya Kristen. Baru berani ngaku, saya pasti masuk surga. Kalau nggak lakukan 3 hal itu, jangan berani-berani bilang pasti masuk surga. Surga yang mana dulu, gitu ya? Surga yang mana dulu? Saudara tahu jalan neraka? Tahu jalan neraka? Tahu nggak? Ini serius nanya ini. Tahu nggak jalan neraka? Nggak tahu ya. Tahu nggak jalan surga? Dalam perjalanan saya dari Pontianak ke Landak, kemudian dari Landak ke Singkawang di Kalimantan Barat, kami mampir ke satu tempat, nggak sengaja, karena di sana ada tugu pahlawan, bukan makam pahlawan ya, karena ada kejadian apa dulu, nah kemudian didirikan tugu memperingati kepahlawanan orang itu, dibuat tugu. Di sebelahnya ada pekuburan,
atau pemakaman. Jadi antara areal tugu dengan areal pemakaman ada jalan. Dan saya baca, namanya apa? Jalan surga. Jadi kalau ditanya, tahu nggak jalan neraka? Diem. Di mana ya jalan neraka ya? Belum, saya juga belum ketemu. Ada jalan namanya jalan neraka, belum ketemu. Ngeri banget ya. Kamu tinggal di mana? Jalan neraka. Aduh. Ya, tapi di Kalimantan Barat ada jalan namanya jalan surga. Wah, luar biasa. Jadi berarti kalau masuk ke sana sudah masuk surga. Nama jalan surga. Jalan satu-satunya menuju kepada surga, kepada Bapa, hanya lewat Tuhan Yesus. Dan kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sudah dibaptis, maka selagi hidup kita harus taat melaksanakan firman Tuhan. Kalau 3 hal itu kita lakukan, yakinlah tidak hanya 100%, 1000%. Kita masuk ke surga. Enggak lagi semoga, enggak lagi mudah-mudahan. Kenapa? Karena tidak ada jalan yang lain menuju ke surga kecuali lewat Tuhan Yesus. Kita baca Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Aku siapa? Yesus. Jalan kita, jalan yang mana? Jalan lewat Yesus. Satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Ayo baca lagi. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya satu-satunya jalan, lewat Yesus. Kita udah punya jalan itu? Sudah. Karena itu jangan pernah ragu. Saya masuk surga enggak ya? Ketemu Yesus enggak ya? Yakinlah. Pasti kita masuk surga. Asal kita selalu bersama dengan Dia di dalam hidup di dunia ini. Selalu taat menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Terus ada yang masih ngeyel. Bagaimana kalau dosa? Tuh buktinya. Mandi mau 3 kali sehari, pagi mandi, siang mandi, sore mandi. Masih kotor kan? Masih kena debu kan? Nah tuh ayo gimana? Udah mandi 3 kali, buktinya masih kotor. Manusia juga begitu. Udah terima Yesus udah, taat sama Yesus juga udah. Tapi kan ada dosa juga. Ayo gimana? Nah, betul nggak? Kita masih bisa buat dosa nggak? Betul ya? Jujur kita ngakui ya. Jujur kita ngakui bahwa kita masih bisa masuk ke dalam dosa. Dosa sengaja maupun dosa yang tidak sengaja. Terus gimana? Ayo baca 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes, bukan Yohanes ya, 1 Yohanes paling akhir. Ya, 1 Yohanes 1
ayat 9. Yuk kita baca 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Manusia masih bisa berdosa? Masih. Orang Kristen masih bisa berdosa? Pendeta masih bisa berdosa? Masih. Nggak ada yang bersih, suci, nggak ada. Tapi firman Tuhan bilang, kalau kita berdosa dan mau mengakui, jangan ngaku aja nggak mau, apalagi minta ampun sama Tuhan, wah celaka. Mau mengakui, mau bertobat dari dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi jangan ada lagi yang mengintimidasi kita lewat manusia, padahal datangnya dari iblis. Belum tentu, kamu sok-sokan aja bilang pasti masuk surga. Belum tentu, buktinya kamu kan masih bisa dosa. Dan dosa kecil apapun, upah dosa adalah mau. Nah tuh, mana mau pasti-pasti. Tunggu dulu. Meskipun saya berdosa, saya mau minta ampun, mau bertobat, Tuhan mengampuni dosa saya. Sana. Tapi ingat ya, khotbah pastor yang saya dengar waktu SMP. Mencuri masih Kristiani, bohong masih Kristiani, nipu masih Kristiani. Tapi terus-terusan mencuri, terus-terusan bohong, terus-terusan menipu, itu bukan Kristiani. Sampai seumur hidup saya nggak akan lupa. Kita masih bisa berdosa, yes, kita akui. Tapi ada Tuhan yang mengampuni kalau kita mau bertobat, mengaku dosa. Tapi kalau terus-terusan, hari ini dosa, minta ampun. Besok dosa, minta ampun. Lusa dosa, minta ampun. Itu namanya tidak taat. Apalagi dosanya sama terus. Hari ini bohong, ampuni Tuhan, saya nggak bohong lagi. Besoknya bohong lagi. Terus ampuni Tuhan, saya bohong, besok nggak lagi. Lusa bohong lagi. Sampai tetap aja bohong, dosa, ampun, bohong, dosa, ampun. Itu aja terus. Jangan. Orang Kristen taat. Dosa 1, 2 kali oke lah. Tapi dosa terus-terusan itu tidak oke. Terakhir, hanya ada satu dosa yang tidak terampunkan. Nah, ini hati-hati. Jangan karena ada 1 Yohanes 1 ayat 9, dosa diampuni kalau kita minta ampun dan mau bertobat. Ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Lukas 12 ayat 10. Lukas 12 ayat 10, ini satu-satunya dosa yang tidak akan buat kita masuk ke dalam surga. Lukas 12 ayat 10. Jadi hati-hati, waspadalah, waspadalah. Lukas 12:10, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apa itu menghujat? Saya belajar dari apa yang pernah dikhotbahkan oleh Ibu Dorothy Marx. Ibu Dorothy ini keturunan Yahudi, datang ke Indonesia, melayani di Indonesia. Saya dengar itu waktu SMA. Pastor Katolik saya dengar waktu SMP. Ibu Dorothy Marx saya dengar waktu saya SMA di Kota Bandung. Saya di OSIS, ketua seksi rohani, ya. Jadi tugas saya waktu itu adalah salah satu diantaranya mengadakan ibadah untuk siswa-siswi, ya.
sekian bulan sekali. Dan Ibu Dorothy Mark, doktor teologi ya, dia khotbah. Nah, dia khotbah begini, Bapak Ibu sekalian. Ibu Dorothy Mark pada suatu ketika dia mengganti kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia. Nah, istilah sekarang naturalisasi. Jadi pindah kewarganegaraan. Ya, dari asalnya warga negara asing, katakanlah negara A, kemudian setelah sekian lama dia tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia, melayani di Indonesia, maka dia memutuskan saya akan ganti kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Nah, proses ditempuh, semuanya beres dan sampai pada tahap terakhir. Bapak Ibu tahu apa tahap terakhir untuk bisa sah sebagai warga negara Indonesia? Pengambilan sumpah. Nah, kalau Kristen tidak sumpah, tapi janji. Oke, itulah tahap terakhir. Jadi Ibu Dorothy Mark bilang begini, saudara tahu nggak apa artinya saya pindah warga negara dan kemudian tahap akhir saya harus bersumpah, kalau Kristen berjanji. Itu artinya, nah ini saya jadi mengerti apa sih menghujat Roh Kudus gitu ya. Apa artinya menghujat Roh Kudus? Dia bilang, ketika saat terakhir itu saya akan menjadi warga negara Indonesia, berarti saya tidak hanya sekedar, oh tadinya warga negara A, sekarang jadi warga negara B. Tidak hanya sekedar itu. Jadi apa dong? Itu artinya saya sudah meninggalkan warga negara yang lama, meninggalkan bendera yang lama. Sampai di situ wajar. Ya dong, nggak mungkin punya negara dua, nggak punya bendera dua, hanya satu, dari lama ke yang baru. Tapi yang ketiga katanya, yang ketiga, ketika saya diambil janji atau orang lain yang agamanya luar Kristen bersumpah menjadi warga negara Indonesia, artinya yang ketiga, saya menghujat negara dan bendera lama saya. Oh, di situ saya mengerti, di situ saya paham. Pindah warga negara nggak sembarangan loh, nggak sembarangan. Bagi negara lama, orang yang pindah itu disebut apa? Ayo, warga negara yang lama, katakanlah negara A. Bagi negara A, Ibu Dorothy ini yang pindah ke warga negara Indonesia disebut apa? Pengkhianat. Karena meninggalkan negara lama, meninggalkan bendera lama. Tapi satu lagi, ini kata Ibu Dorothy Mark, itu artinya saya menghujat negara saya yang lama, menghujat bendera saya yang lama. Dan itu tidak mudah bagi saya, karena saya paham benar. Jadi nggak hanya pindah, enggak. Tapi artinya adalah dalam. Setiap orang yang pindah warga negara, artinya dia tinggalkan negara lama, bendera lama, sekaligus sebenarnya saya sudah menghujat negara yang lama. Itu tak terampunkan itu. Sama seperti kita menghujat Roh Kudus, dosanya tak terampunkan. Kenapa? Itulah dosa tertinggi dari semua dosa yang pernah ada di dunia ini. Ketika kita menghujat Roh Kudus, artinya kita meninggalkan Roh Kudus. Roh Kudus, goodbye. Roh Kudus, kamu bukan siapa-siapa lagi buat saya. Roh Kudus, kamu tidak ada artinya buat saya. Menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak terampunkan. Dan kalau itu terjadi, maka tempat kita tidak ada di surga.
selama kita tidak pernah hujat Roh Kudus, aman. Kita pasti masuk surga. Terakhir saya mau kasih sebuah ilustrasi, ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman dan keyakinan khususnya bagi orang-orang yang sampai saat ini masih merasa belum tentu masuk ke surga. Karena keselamatan itu tidak kekal. Keselamatan bisa kekal kalau begini-begini. Kalau nggak begini-begini kita nggak kekal. Oke. Saya mau kasih ilustrasi yang begini, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang pemilik pabrik mobil. Dia bilang, saya bikinkan satu mobil yang sangat istimewa. Hanya ada satu-satunya di dunia. Dan kemudian saya berikan kepada Vera. Vera gimana rasanya? Oh jangan, oh nggak usah gitu. Enggak, terus gimana? Mobil satu-satunya di dunia. Nggak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga. Istimewa, itu diberikan pada Vera. Terus Vera tanya, ini pinjam atau gimana? Enggak, kasih untuk kamu. Apa buktinya? Ini BPKB-nya. Terima. Nah kalau kita udah terima BPKB bagaimana? Milik siapa itu? Milik yang pegang. Tertulis di sana, Vera. Jadi sah nggak itu milik Vera? Sah. Mau dia apain boleh nggak? Boleh. Dipakai boleh. Dipinjamin boleh. Dijual boleh. Apa aja terserah, bebas. Itu diberikan kepada Vera. Bahkan kemudian ditambah lagi. Servisnya, perbaikannya gratis seumur hidup. Wow. Oke? Satu lagi. Bensinnya gratis juga seumur hidup. Waduh, gimana Vera? Enak nggak? Senang nggak? Senang banget, pakai banget. Tapi oleh Vera, mobilnya tidak dimasukkan ke garasi, ditaruh aja di pinggir jalan. Satu, kuncinya ditaruh aja di mulutnya. Ketiga, BPKB-nya enggak disimpan di rumah di brankas, ditaruh aja di lacinya. Dan ketika ternyata besoknya mobil enggak ada, hilang, yang disalahkan adalah yang memberikan mobil. Terus Vera akan bikin konferensi pers. Ternyata mobilnya enggak untuk saya selamanya. Buktinya hilang. Orang bilang apa? Dasar lu aja yang bego. Betul nggak? Maaf ya. Kamu dikasih mobil satu-satunya di dunia. Kamu hilangnya di mana? Di jalan. Oke. Kuncinya di mana? Di mulutnya. Oh ya nggak apa-apa. BPKB kamu simpan? Enggak. Taruh di laci. Orang bilang dasar kamu tidak tahu berterima kasih. Kalau sudah terima mobil spesial satu-satunya harusnya dijaga. Ini enggak dihargai, ditaruh aja di sana. Jadi kalau itu hilang, jangan bilang bahwa ternyata mobilnya enggak diberikan selamanya untuk saya, buktinya diambil. Siapa yang ngambil? Ya, jadi bisakah keselamatan kita hilang? Bisa. Hanya satu-satunya cara untuk hilang apa? Menghujat Roh Kudus. Di luar itu, keselamatan kita, surga tempat kita adalah pasti, bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Amin. Jadi mulai hari ini jangan ada lagi ragu-ragu ya. Jangan ada lagi bimbang, diganggu oleh pemahaman yang mengatakan belum tentu kamu selamat, belum tentu kamu masuk surga. Karena itu tiap malam masih berdoa, Tuhan Yesus semoga engkau berikan aku tempat di surga yang kekal. Nggak usah. Cukup mengucapkan terima kasih Tuhan karena aku sudah punya tempat di surga. Haleluya.